sekarang jadi ribuan jeep ini awalnya juga cuma ribuan sekarang udah dulu cuma berapa kali udah ribuan ya? Udah ribuan. Buset. Orang Vietnam itu kalau pagi-pagi senang lihat orang-orang buru-buru, jadi kan tertawain. Tapi kira-kira karena Vietnam kita akui one step ahead daripada Indonesia ya. Untuk produksinya memang lebih banyak. Tapi untuk pengolahannya kita lebih banyak. Dari saya dan Arif. Cara di sini pengolahannya berbagai macam ya, pasca panennya. Itu kira-kira apa yang orang Indonesia, istilahnya pemerintah Indonesia perlu tingkatkan untuk bersaing di Vietnam gitu loh, dengan Vietnam minimal. Apa kira-kira yang kurang? Mas Halim mungkin bisa memberikan pandangan dulu ya terhadap itu. Ya, kalau saya pribadi sih, yang jelas masyarakat Indonesia harus mungkin nantinya lebih berani untuk mencoba proses-proses kopi yang dibuat oleh barista. Tidak hanya kopi susu, tapi harus mungkin hari ini coba itu, biar secara wawasan akan lebih terpancing untuk lebih ekspor ya. Meskipun produksi kopi di Indonesia ini sebenarnya sudah sangat cukup bagus, lebih banyak, tapi kan sekarang kebutuhan kopi untuk masyarakat Indonesia sudah banyak sekali. Bahkan untuk keluar dari sana. Karena memang animo masyarakat naik. Jadi apakah saya punya pertanyaan? Apakah kopi ini naik karena dulu ada kasus kopi Vietnam kayak gitu? Kayak hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Kayaknya enggak juga, karena aku lihat peran dari sosial media. Yang sekarang tuh lebih kopi yang enggak, mungkin yang lebih ke tempatnya yang Instagramable kali ya. Mungkin anak muda untuk kumpul untuk ini ya. Karena maksudnya di samping selain ada perkembangan dari beer garden, kemudian ada tempat yang restoran itu kan, mungkin kopi lebih nyantai, itu ngobrol itu lebih enak. Tapi ngomong-ngomong tentang Instagramable, ini Merapi Kopi ini cukup atau bahkan sangat Instagramable untuk saya teman-teman yang ingin ke Merapi mencoba minum kopi dan juga foto-foto di sini. Wah, keren banget, apalagi lihat lukisannya aja udah. Lukisan terus kalau misalnya pagi-pagi kita bisa lihat Merapi langsung dari sini ya. Iya, betul. Bisa itu. Jadi puncak Merapi terlihat dari sini kalau cuaca pasca memang bagus sekali. Iya, betul sekali. Dan juga kalau misalkan mau mencoba sensasi minum kopi di atas mobil 4-wheel drive, Jeep, tapi nggak jalan ya, berhenti ya. Nanti utang. Ya teman-teman sekalian, selain menawarkan sensasi kopi, di sini juga ada apa yang nyebutnya Jeep Tour atau Merapi Tour? Ya, Merapi. Misal Lavatur ya, Lavatur. Jadi kolaborasi antara kopi dan wisata off-road ya. Oh ya, Mas Bimo sendiri ini karena kan sudah lama di sini ya. Kira-kira kenapa Jeep Tour itu booming gitu dulunya? Kan dulunya nggak ada ya kali ya. Nah, sedikit aja. Jeep itu dimulai pasca letusan 2010, tepatnya tahun 2011 akhir, 2012. Jadi memang kenapa memakai Jeep, karena dulu untuk menyusuri desa-desa yang terkena lava dari Merapi. Jadi kan dulu banyak desa yang tertimbun material dari Merapi. Akses ke sana kan nggak bisa dengan mobil halus biasa. Jadi kita harus memakai Jeep. Dan setelah memakai Jeep, ada 1-2 orang kok kayaknya asik nih untuk wisata. Akhirnya dibuatlah kelompok-kelompok Jeep wisata seperti itu. Jadi yang sekarang jadi ribuan Jeep ini awalnya juga cuma ribuan sekarang udah dulu cuma berapa kali udah ribuan ya? Udah ribuan. Buset. Jadi kayak kebayang kalau misalnya semua beroperasi. Saya pernah dengar kalau ada yang sempat kehabisan nggak sih? Kalau musim liburan, tapi normal ya. Normal itu 1000 Jeep lebih itu kurang. kurang. Wah, kebayang kalau misalnya semuanya di jalan kayak gitu, kayak diinvasi Jeep-Jeep itu ya. Jeep invasion. Nah, zaman dulu orang lihat Jeep pasti lari ya, dikira penculik ya. Iya, yang buat. Mobilnya preman gitu. Culik.
gitu Mas ya. Iya. Jadi saking ramainya sampai kehabisan jadi gitu. Iya, kalau hari-hari libur, hari Lebaran itu kan, pokoknya weekend atau long weekend itu pasti nggak bisa. Saya ada pertanyaan nih. Sebelum letusan Merapi di tahun 2010, apakah masyarakat di daerah lereng selatan Gunung Merapi ini memang sudah banyak menanam dan membudidayakan kopi? Mungkin lebih banyak sebelumnya atau habis letusan itu karena berkembangnya sektor pariwisata di lereng selatan terutama di Gili Adem ini, kemudian petani kopi lebih meningkatkan produksi kopinya atau bagaimana? Kalau untuk kopi ini memang sebelum 2010 sudah ada. Sudah ada. Tapi sebelum 2010 itu tadi harganya emang ngawur. Makanya di daerah Deles sana, Klaten, itu banyak warga yang memotong pohon kopinya. Diganti Saking diganti rumput, cuma diganti rumput. Karena saking nggak lakunya. Nah, jadi memang dipotong terus setelah 2010 kan ramai terus penikmat kopi juga, tren kopi ini agak naik. Terus ada juga yang mencari kopi Merapi ini juga lumayan banyak. Jadi ada beberapa investor yang memang ingin kopi dari Merapi. Terus orang sana juga bilang ini harganya kemarin anjlok, makanya kita potong. Nah, ada yang si investor mau dengan harga tinggi, tapi dengan kualitas juga yang bagus. Lalu ditanamlah kopi jenis lain. Awalnya itu kopi jenis Arabica, itu jadi percobaan di Jember yang gagal. Jadi dia ketika udah memasuki panen ke 8-9 itu nanti udah menurun. Terus habis itu dia ganti dengan Arabica jenis Lini S. Lini S terkenal. Bagus itu memang dia belum banyak panennya, cuman keterusan berkelanjutan. Ya, seperti itu. Ya, Lini S itu salah satu bibit kopi yang unggul. Seperti tadi ya saya bilang ada Sigara Rutan, ada Lini S, ada Lini 95 atau S95. Itu memang macam-macam. Tipika itu varietas aslinya. Kalau Lini S terus Sigara Rutan itu kan memang udah gak disilang ya. Iya. Ya. Memang kalau misalnya ngomongin masalah kopi itu tidak ada habisnya. Dari awal sampai sekarang, karena kopi itu sudah dari anak muda sampai orang tua, di pariwisata juga sekarang lagi booming, Indonesia juga sedang getol-getolnya ekspor kopi. Jadi memang prospeknya bagus sekali ya. Kalau ke depan prospeknya sangat bagus kalau menurut saya, selama pemerintah mendukung ya Mas. Karena memang gimana ya, rahasia pemerintah Vietnam itu sukses mengekspor kopi sampai sekarang menjadi produsen kedua di dunia itu karena didukung penuh oleh pemerintah, penuh teknologinya, rekayasa genetikanya, modalnya. Kita kan tahu Vietnam negara sosialis komunis, sehingga pemerintah memang campur tangan di sana, mendukung dari hulu ke hilir ya. Jadi wajar. Tapi memang totalitas gitu. Memang totalitas di sana. Jadi wajar sekali di mana-mana. Saya sering bawa bule juga kalau ngomong kopi, Vietnam Coffee ya wajar karena produksinya banyak. Bayangkan nggak nyampe 700.000 hektar, tapi produksi kopinya bisa sampai 1,2 atau 1,3 juta ton. Sedangkan Indonesia di dunia ini punya lahan paling besar 1, sekian juta hektar, tapi produktivitasnya hanya 600 atau 700.000 ton per tahun. Saya juga berpikir demikian karena menurut yang saya evaluasi kan di Kolombia itu nomor 2 kayaknya produksi eksportir terbesar kali ya. Nomor 3. Nomor 3. Nah, itu saja mereka memanfaatkan hanya 3 provinsi yang terletak di pegunungan Andes itu. Jadi di sana ada 3 provinsi yang memang khusus untuk kopi. Cuma 3 provinsi. Mereka memaksimalkan 3 provinsi tersebut untuk ekspor kopi atau memproduksi kopi di Kolombia.
Dan itu kita bisa lihat dari 3 provinsi itu, wah sudah bisa jadi eksportir terbesar, salah satu eksportir terbesar di dunia. Sementara Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya potensi, tapi itu lagi kembali ke entah individu atau entah pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat yang kurang. Makanya kita berharap nantinya pemerintah bisa mensupport dari hulu ke hilir seperti yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam. Mungkin karena sudah 30 menit ini nggak terasa ya kita ngobrol-ngobrol sama Mas Yoga. Masih banyak nih. Padahal masih banyak. Kita nanti akan lanjutkan di episode selanjutnya tentang mungkin kopi. Ini expertise-nya Mas Yoga, yang pengalaman history juga karena kita jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ini adalah ahlinya sejarah, jadi kita bisa mengobrol lebih jauh tentang sejarah manapun. Manapun. Nah, Mas Halim ini khususnya di adventure dan pegunungan, wisata alam, anak gunung. Nah, terima kasih juga untuk Mas Bimo sharingnya, juga ilmu-ilmunya. Semoga kita bisa melewati kondisi corona ini, kondisi sulit ini bersama-sama, dan nanti juga kita ya insya Allah rezekinya diganti di kedepannya lagi dan Merapi Kopi ini rame seperti sebelumnya. Bahkan juga kami juga berharap begitu normal kembali dan pariwisata pulih kembali ya. Pariwisata pulih kembali. Oke. Thank you semuanya. Ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Adios. Ciao. Ciao. Ciao.